Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Elman Milana Fitri, NIM 17086023. Baiklah, saya akan mempresentasikan tentang proposal saya tentang pelaksanaan usaha kesehatan sekolah di SD Negeri 4 Strip 3 Kota Patah. Bab pertama ada latar belakang, identifikasi masalah, pembahasan masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan hasil penelitian. Latar belakang. Landasan filosofis. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dijelaskan bahwa kesehatan adalah keadaan sehat baik serta fisik, mental, spiritual maupun sosial yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomis. Yang kedua ada landasan ideal. Kegiatan UKS adalah kegiatan meningkatkan kesehatan agar siswa memiliki kemampuan hidup sehat yang dilaksanakan di sekolah. Selanjutnya pelaksanaan UKS di sekolah-sekolah dimaksudkan agar peserta didik dapat meningkatkan kesehatan melalui pembinaan dan pengembangan nilai sikap serta tingkah laku melalui pembinaan hidup sehat, sehingga peserta didik dapat tumbuh dan berkembang dengan baik sesuai dengan usianya dan dapat mengalami pertumbuhan serta perkembangan fisik dan mental secara wajar. Yang ketiga ada landasan realistis. Berdasarkan observasi yang ditemukan di sekolah, usaha kesehatan sekolah kurang berjalan semestinya. Beberapa faktor seperti kurangnya pelaksanaan trias UKS yang terdiri dari pendidikan kesehatan, pelayanan kesehatan, pemelihara lingkungan sekolah sehat, kurangnya perhatian peserta didik terhadap kesehatan pribadi, kurangnya sarana dan prasarana, kurang lengkapnya penyediaan obat-obatan, WC yang kurang memenuhi syarat kesehatan, kurangnya dukungan kepala sekolah, kurangnya dukungan orang tua, kurangnya kerjasama sekolah dengan puskesmas dan dana pelaksanaan usaha kesehatan sekolah. Selanjutnya identifikasi masalah. Yang pertama ada pendidikan kesehatan, yang kedua ada pelayanan kesehatan, yang ketiga ada sarana dan prasarana, yang keempat ada dukungan kepala sekolah, yang kelima ada tenaga usaha kesehatan sekolah, yang keenam kerja sama sekolah dengan puskesmas, yang ketujuh lingkungan sehat sekolah sehat, yang kedelapan dana pelaksanaan UKS, yang kesembilan dukungan orang tua. Selanjutnya ada pembatasan masalah. Yang pertama ada pendidikan kesehatan, yang kedua adalah pelayanan kesehatan, yang ketiga ada lingkungan sekolah sehat. Dan yang selanjutnya ada perumusan masalah. Yang pertama ada sejauh mana pelaksanaan pendidikan kesehatan di sekolah dasar Negeri 4 Kota Patah. Yang kedua ada sejauh mana pelayanan kesehatan di sekolah dasar Negeri 4 Kota Patah. Yang ketiga ada sejauh mana pemeliharaan lingkungan sekolah yang sehat di sekolah dasar Negeri 4 Kota Patah. Yang keempat sejauh mana pelaksanaan UKS di sekolah dasar Negeri 4 Kota Patah. Adapun tujuan penelitian ini, yang pertama untuk mengetahui pelaksanaan pendidikan kesehatan di sekolah dasar Negeri 4 Strip 3 Kota Patah, yang kedua untuk mengetahui pelayanan kesehatan di sekolah, yang ketiga untuk mengetahui pelaksanaan pemeliharaan lingkungan yang sehat di sekolah, yang keempat untuk mengetahui pelaksanaan UKS di sekolah dasar. Adapun kegunaan hasil penelitian ini, yang pertama bagi peneliti, yang kedua bagi sekolah di SD tersebut sebagai bahan masukan untuk mengembangkan pelaksanaan program UKS. Yang ketiga bagi dinas kesehatan dan puskesmas di kecamatan Keliling Danau
bahan masukan untuk perumusan program kegiatan kerjasama dengan sekolah. Bagi guru-guru, supaya di sekolah lebih mempertahankan tentang bagaimana pelaksanaan usaha kesehatan sekolah di sekolah-sekolah. Dan bagi universitas, sebagai bahan untuk memperkaya literatur hasil-hasil penelitian yang dilakukan oleh mahasiswa. Selanjutnya masuk ke bab 2. Yang bab 2 ini membahas tentang kajian teori, kerangka konseptual, pertanyaan penelitian. Pertama, kajian teori usaha kesehatan sekolah. Pengertiannya, usaha kesehatan sekolah merupakan bagian dari program kesehatan anak usia sekolah. Anak usia sekolah yang dimaksud adalah anak yang berusia 6-21 tahun sesuai dengan proses tumbuh kembang anak. Sekolah terbagi dua kelompok, yaitu pra-remaja 6-9 tahun dan remaja 10-19 tahun, identik dengan meningkatkan sumber daya manusia baik fisik maupun non-fisik. Dengan berperilaku hidup sehat sedini mungkin yang pada akhirnya akan melahirkan generasi yang sehat fisik dan mental. Di samping pemeriksaan secara berkala terhadap anak usia sekolah. Adapun tujuannya, usaha kesehatan sekolah meningkatkan kemampuan hidup sehat dan derajat kesehatan peserta didik, menciptakan lingkungan sekolah yang sehat sehingga tercapainya pertumbuhan dan perkembangan yang optimal dan dalam upaya membentuk manusia Indonesia yang berkualitas. Tujuan khusus usaha kesehatan sekolah adalah memupuk kebiasaan hidup sehat dan derajat kesehatan peserta didik yang di dalamnya mencakup A. Memiliki pengetahuan, B. Sehat jasmani dan rohani. Selanjutnya, menghindari peserta didik terhadap pengaruh rokok, narkoba, alkohol, dan zat-zat atau obat-obatan yang terlarang. Yang kedua, program usaha kesehatan sekolah. Ada pendidikan kesehatan, ada pelayanan kesehatan, lingkungan sekolah sehat. Yang pertama, pendidikan kesehatan. Menurut Widaninggar, usaha atau bantuan yang diberikan berupa bimbingan atau tuntutan kepada peserta didik tentang yang meliputi seluruh aspek kesehatan pribadi, badan, atau fisik. Agar aspek kesehatan lingkungan sekolah, lingkungan tempat tinggal sebagai aspek sangat menunjang atau mempengaruhi bagi pembentukan pribadi peserta didik. Pelayanan kesehatan. Menurut Purnomo 2006, penekanan utama pada pelayanan kesehatan di sekolah madrasah adalah upaya peningkatan promotif, pencegahan, pengobatan, dan pemulihan yang dilakukan secara serasi dan terpadu terhadap peserta didik khususnya dan warga sekolah pada umumnya. Yang ketiga, lingkungan sekolah sehat. Lingkungan fisik meliputi gedung sekolah yang layak dengan ventilasi dan pencahayaan yang cukup, dilengkapi dengan air bersih yang cukup, pembuangan air limbah jamban, pembuangan sampah. Gedung sekolah harus dilengkapi pula dengan pagar sekolah, kebun atau tanaman sekolah, dan warung sekolah. Kerangka konseptual. Pendidikan kesehatan, pelayanan kesehatan, pembinaan lingkungan sekolah sehat. Pelaksanaan UKS di SD Negeri 4 Strip 3 Kotopata, Kecamatan Keliling Danau. Pertanyaan penelitian. Yang pertama, bagaimana pelaksanaan pendidikan kesehatan di Sekolah Dasar Negeri 4 Strip 3 Kotopata, Kecamatan Keliling Danau. Yang kedua, bagaimana pelaksanaan pelayanan kesehatan di Sekolah Dasar Negeri 4
4/3 Kotopata, Kecamatan Keliling Danau. Yang ketiga, bagaimana pelaksanaan lingkungan sekolah yang sehat di Sekolah Dasar Negeri 4/3 Kotopata, Kecamatan Keliling Danau. Dan yang keempat, bagaimana pelaksanaan UKS di Sekolah Dasar Negeri 4/3 Kotopata, Kecamatan Keliling Danau. Selanjutnya, masuk ke bab 3. Ada jenis penelitian, tempat dan waktu penelitian, populasi dan sampel, jenis dan sumber data, teknik pengumpulan data, dan teknik analisis data. Jenis penelitian adalah jenis penelitian yang akan dilaksanakan adalah penelitian deskriptif. Tempat dan waktu penelitian, SD Negeri 4/3 Kotopata dimulai dari bulan Maret. Populasi dan sampel. Sebaran populasi SD Negeri 4 Kota Sungai Penuh, Kecamatan Keliling Danau. Sumber dari Dinas Pendidikan Kabupaten Kerinci. Populasi dan sampel. Sampel jenuh, yaitu teknik penentuan sampel dengan cara mengambil seluruh anggota populasi sebagai sampel. Untuk penelitian subjeknya kurang dari 100, lebih dari diambil semua. Sedangkan subjek lebih dari 100, maka subjek atau sampel diambil antara 10-25% atau 25 atau lebih sesuai dengan kemampuan penelitian. Jenis data. Yang pertama, data primer merupakan data yang diperoleh atau diambil secara langsung oleh peneliti melalui tes variabel yang terdapat dalam penelitian. Yang kedua, ada data sekunder, merupakan data yang berupa nama-nama sekolah dan identitas lainnya. Sumber data. Untuk mendapatkan data tentang lingkungan sekolah sehat melalui tes dan pengukuran untuk masing-masing variabel, yaitu yang pertama, pendidikan kesehatan dinilai dengan 7 pertanyaan instrumen penilaian. Yang kedua, pelayanan kesehatan dinilai dengan 5 pertanyaan instrumen penilaian. Yang ketiga, pembinaan lingkungan sekolah sehat dinilai dengan 91 pertanyaan instrumen penilaian. Teknik pengumpulan data. Metode yang digunakan penelitian untuk pengumpulan data dengan metode observasi partisipan. Untuk memperoleh data dalam penelitian ini menggunakan instrumen penilaian dengan skala lembar observasi. Instrumen yang digunakan bersumber dari tim pembina UKS pusat. Selanjutnya, teknik analisis data. Dengan menggunakan rumus seperti ini. Yang keempat, ada teknik analisis data. Untuk nilai 81 sampai 100 sangat baik. Nilai 61 sampai 80 cukup, 41 sampai 60 kurang, 21 sampai 40 kurang sekali, 0 sampai 20. Baiklah, sekian dari hasil presentasi saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.